Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Nadia. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara instalasi Ubuntu menggunakan VMware. Untuk langkah pertama, kita harus download dulu VMware Workstation-nya sama Ubuntu. Nah, ini filenya kalian bisa akses di laman resmi dari VMware sendiri. Atau kalau misalkan kalian bisa juga klik di link deskripsi di bawah. Oke, yang pertama kita langsung instalasi aja. Karena aku udah download di sini, kita klik kanan, kita jalankan sebagai administrator. Kalau ada tulisan yes dan no, kita pilih yes. Sini muncul bahasa. Bahasa yang kita pakai bahasa Inggris aja ya. Oke, di sini kita langsung klik next. Terus di sini kita ditawarkan untuk mendownload Opera Browser. Kita skip aja ya. Skip all. Oke, ini harusnya berjalan sih. Oke, kita tunggu sampai loadingnya beres. Oke, sambil nunggu loading nih lumayan lama ya. Jadi aku akan jelasin dulu nih untuk VMware itu apa. Berdasarkan yang saya tahu, VMware itu adalah virtual machine yang mana kita bisa menjalankan OS di dalamnya. Seperti Windows, macOS, Linux, dan lain sebagainya. Termasuk nanti kita akan coba Ubuntu Linux ya. Untuk saat ini kita tunggu sampai downloadnya selesai. Gitu. Kita klik run. Oke, kita langsung setelah muncul tampilan seperti ini kita klik next. Ini seperti biasa ya, kayak download game atau lain sebagainya gitu, software. Kita klik accept terus next gitu aja sih. Ini install Windows, platform automatically nggak usah, kita next aja. Kita langsung next, dan install. Oke. Di sini sambil nunggu loading lagi, aku pakai VMware Workstation yang player. Karena kalau misalkan pakai yang pro itu berbayar. Di sini pakai yang player biar gratis. Karena ini sebagai percobaan aja ya. Oke, udah selesai. Finish. Setelah selesai di-download, kita bisa langsung akses. Klik Windows. Terus kita bisa cari VMware yang udah kita download. Kita klik aja. Terus di sini karena kita pakai yang gratis, kita pilihnya yang atas aja ya, for free. Tapi kalau misalkan kalian punya lisensi produk yang berbayar, kalian bisa pilih yang kedua dan kalian bisa isi kode produknya yang udah kalian beli dan kalian dapatkan. Oke, di sini saya pakai yang atas aja, terus continue dan finish. Oke, untuk tampilan VMware-nya seperti ini. Ini untuk tampilan dari software-nya. Kita belum masuk ke virtualnya ya. Skip this version aja. Untuk download ke mesin virtual, itu kita klik create a new virtual machine. Oke, di sini kita karena mau download Ubuntu, kita klik browse. Terus kita cari ISO Linux. Kita cari download. Nah, ini. Oke, terus kita klik next. Kita daftar dulu nama, username, dan juga password. Ini buat apa? Ini untuk login nanti ketika sudah selesai terinstall Ubuntu-nya. Kita masukkan nama saya. Di bagian confirm itu kita samakan password dengan yang di atas. Kita klik next kalau udah. Next. Kita ngikutin dari defaultnya aja ya. Maksimum di 20 GB. Klik next. Oke, kalau udah kita klik finish. Tunggu sampai loadingnya selesai. Oh ini, klik OK dulu. Download and install. Yang tadi itu kita remain me later aja ya. Karena nggak bisa guys. Ini kita tunggu aja sampai selesai.
Oh ya, setauku kalau untuk VMware dengan VirtualBox itu perbedaannya dari penggunaan. Maksudnya kalau untuk VirtualBox sendiri itu khusus buat skala kecil untuk pribadi, personal use. Itu cocok untuk VirtualBox. Tapi kalau misalkan untuk VMware sendiri ini lebih cocok ke skala yang lebih besar untuk perusahaan, kegunaan komersil dan lain sebagainya gitu. Dan di sisi lain juga untuk VirtualBox itu open source yang saya tahu. Dia gratis, sedangkan VMware itu berbayar. Bahkan sekarang aja sebetulnya untuk yang workstation player di situs resminya tuh udah nggak ada. Oke, kita langsung ada tampilan baru lagi nih. Kita pilih bahasa menggunakan bahasa Inggris. Next. Oke, kita klik next aja. Klik next lagi. Next. Klik next lagi. Lumayan agak lama guys. Kita harus sabar. Karena lumayan berat sepertinya. Oke, kita klik yang atas aja, erase this. Kita next. Nah, tadi kan kita udah sempet download. Tadi kan kita udah sempet register ya untuk daftar akun. Nah, akun tadi itu diperlukan untuk ini guys. Kita harus isi pakai nama kita yang tadi kita daftar. Tapi kayaknya ini beda sih. Ini sepertinya beda sih. Ini kita bikin baru sepertinya. Tapi ya udah, kita samain aja kayak yang tadi ya, biar nggak lupa. Oke, kita klik next. Kita pilih lokasinya, ini udah betul di Jakarta, Indonesia. Dan ini yang terakhir, kita klik install. Oke, jadi sangat mudah ya. Kita tinggal klik next aja gitu. Karena untuk settingannya udah default dari sana. Tinggal mungkin kalau misalkan kita pengen customize kayak memori yang dibutuhkan atau folder atau file penempatan si Ubuntu ini mau diletakkan di mana, itu kita bisa atur sebetulnya. Cuma saya menggunakan defaultnya aja gitu. Tinggal klik next. Ikuti instruksi yang ada. Oke, kita tunggu lagi sampai loading copying filesnya selesai. Oke, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, udah beres juga nih. Lumayan lama sih. Hampir setengah jam, guys. Ya, lumayan lah. Oke, kita langsung restart aja. Kita klik restart. Tunggu sampai proses restartnya selesai. Oke, setelah proses restart, itu nanti kita langsung masuk ke tampilan awal Ubuntu. Yang artinya kita udah selesai untuk proses instalasinya. Penggunaannya sendiri, VMware itu untuk apa? VMware itu kayak tadi, kita bisa download OS seperti Ubuntu, macOS, Linux, Windows juga gitu, dan lain sebagainya. Kita bisa mengakses OS tersebut tanpa harus membeli device baru, alias kita nggak harus punya dua laptop gitu. Kita hanya satu laptop bisa dengan dua OS, dua platform, dua operating system. Nah, kalau misalkan kalian pengen coba, boleh kalian coba aja. Kalian bisa download, ikuti tutorial ini. Dan satu hal lagi yang saya tahu dan saya juga sempat searching nih, untuk memorinya sendiri itu tidak mempengaruhi memori internal. Jadi semuanya serba virtual gitu. Yang mana memorinya sudah disediakan oleh virtual mesinnya itu sendiri. Jadi tidak mengganggu memori internal kita gitu. Namanya juga virtual mesin sih. Jadi mesinnya virtual gitu guys. Ya gitu dah. Oke, terima kasih.